Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati. Jangan ikuti nafsumu. Kita lanjut lagi, sekarang aku mau nanya lagi ya. Kita bicara mengenai nafsu syahwat. Katanya bisa dihilangkan dengan puasa gitu ya. Tapi kalau lagi puasa, gimana cara ngilanginnya? Karena godaannya semakin besar gitu kan. Terus gimana caranya biar bisa istiqomah? Gitu pertanyaan banyak orang, Ustazah Nada. Iya. Bukan Gimana Mas Soni ya? Bukan. Pertanyaan banyak jamaah ya? Oh iya. Mewakili iya. jamaah. Baik, terima kasih ya, Mas Soni. wakili jamaah. Mewakili jamaah. Kan aku termasuk jamaah juga. Iya. Baik, izin Ustaz Syam, Ustaz Silakan, Maulana, Ustazah. Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana sih caranya mengendalikan hawa nafsu? Perintah berpuasa memang betul. Karena kata baginda kita Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wahai pemuda-pemuda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tapi jika kalian belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Subhanallah, karena dengan puasa ini insya Allah bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Puasa memang sangat efektif dalam mengendalikan hawa nafsu. Bukan hanya hawa nafsu, mohon maaf, kaitan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dari kaitan pinggang ke bawah. Tapi juga yang namanya puasa, ini bisa mengendalikan berbagai macam hawa nafsu yang melakukan dosa. Contohnya, orang kalau lagi berpuasa kayaknya agak direm untuk marah. Orang kalau berpuasa, orang kalau sedang berpuasa jadi mengendalikan dirinya untuk tidak ghibah misalnya. Orang kalau sedang berpuasa pasti akan mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat sesuatu yang tidak Allah ridha. Ini sangat efektif. Tapi tentunya ketika sudah di luar itu banyak juga amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Di antaranya yang pertama memperbanyak istighfar ya. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh kalau hafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai dengan akhir. Kenapa? Karena dalam hadis baginda kita Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang hari-harinya selalu melazimkan membaca istighfar, tentu dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, orang yang lazim mengucap istighfar, yang pertama dari kesempitannya, dari kesumpekannya Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan keluasan. Dan dari setiap masalahnya pasti Allah akan berikan solusi-solusinya. Dan diantaranya ketika hawa nafsu, kemudian dia mengucapkan istighfar yang banyak, insya Allah Allah akan mengendalikan hawa nafsunya. Dan insya Allah ini hawa nafsunya akan kembali kepada Allah. Artinya dia akan kembalikan dirinya, jiwanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bisa juga berkumpul dengan orang yang soleh. Nah jadi kalau sekira-kiranya nih jiwa kita lagi tergonjang-ganjing nih ya. Gimana caranya? Udah hadir aja ke majelis ilmu. Di situ berzikir kepada Allah, kemudian juga di situ mendengarkan ilmu agama, kemudian duduk dengan orang-orang soleh-soleha, insya Allah aura kebaikannya akan dapat kita semuanya. Jadi kalau lagi hawa nafsunya nggak enak, bukan hanya hawa nafsu yang tadi, bukan hanya hawa nafsu urusan pinggang ke bawah, tapi kayaknya hati lagi nggak enak nih, kayaknya maunya marah aja, atau pengennya tuh ngomongin orang, naudzubillah min dzalik wa iyyazubillah, hadir di majelis ilmu, insya Allah pulang bisa diredam itu yang namanya hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, bisa juga membaca Al-Quran, subhanallah, ikra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang kalau membaca Al-Quran, hatinya damai, hatinya tentram, karena Al-Quran syifa, Al-Quran ini obat. Nah obat juga untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau sekira-kiranya lagi gak enak hatinya, kurang bisa mengendalikan, kita kan yang bisa nih memantau hati kita, ambil air wudhu kemudian membaca Al-Quran. Bukan saja kita mendapatkan kemanfaatan di dunia, kelak nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepada kita dan akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan untuk kita. Kemudian apalagi? Tentunya menjaga pandangan, dan yang paling utama jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Doanya ada untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu, yaitu Allahumma inni a'udzubika
Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wa min munkaratil ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran-kemungkaran dari hawa nafsu dan juga kemungkaran-kemungkaran dari berbagai macam yang buruk-buruk. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, semua urusan kita gampang, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal kalau puasa tinggal ikutin aja rukun-rukun puasanya atau ngelakuin sesuatu yang menambah pahala, maka nafsu-nafsu itu nggak kepikiran lagi gitu mungkin ya Ustazah ya. Pokoknya yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja deh Udah dilakuin. hafalkan urutannya. Udah dong. Ustazah Nada udah bagus banget loh urutannya sampai dikasih doa loh. Iya, Masya Allah. Nanti deh langsung aku, bukan aku, jamaah praktekin ya. Keceplosan deh Masya kalau gitu ya.